Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Para alimil ulama, para asatidz, para kiai, para hujjaj, para santri, para pemuda, pemudi yang insyaallah walaupun kita tidak bisa bermuajahah, tidak bisa bertatap muka, semua yang mendengarkan saya, semua yang melihat video saya, insya Allah kami hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan sebuah hadis yang pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan 14 abad yang lalu. Berangkat dari sebuah hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sab'atun yudilluhumullahu fi dillihi yauma la dilla illa dilluh. Kata Nabi, ada 7 golongan manusia yang nanti di akhirat dia akan dinaungi oleh Allah, dilindungi oleh Allah pada hari kiamat nanti, pada hari akhirat nanti, di mana pada hari itu tidak akan ada perlindungan yang bisa melindungi dari siksa Allah kecuali Allah itu sendiri. Dan mudah-mudahan kita pun berharap kita termasuk salah satu dari yang ke-7 ini. Amin. Yang pertama, biar lebih cepat payah, orang yang akan dinaungi oleh Allah, kata Nabi, yaitu imamun adilun, pemimpin-pemimpin yang adil. Siapa sih pemimpin itu? Saudara, kita semua hakikatnya adalah pemimpin. Seorang ayah adalah pemimpin dari satu keluarganya, RT pemimpin dari rukun tetangganya, RW pemimpin dari rukun warganya, lurah, camat, bupati, presiden, bahkan kita sebagai pemuda, kita sebagai pemudi pun adalah pemimpin dari diri kita sendiri. Dan oleh karena kita semua adalah pemimpin, Nabi juga mengingatkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin, dan tiap-tiap pemimpin nanti di akhirat dia akan dimintakan pertanggungjawabannya jawabannya tentang apa saja yang dipimpinnya. Seorang imam itu ibarat seorang sopir, makmum adalah penumpang. Sopir kalau bawa mobil itu tabrakan atau nabrak, pasti yang ditangkap polisi adalah sang sopir. Sang sopir harus bertanggung jawab. Adapun penumpang paling-paling dimintai keterangannya saja. Setelah dia memberikan keterangan, pasti dia akan dibebaskan. Nasib sang sopir itu sangat berat. Imam pun begitu. Makanya bagi siapa saja yang diberikan amanah menjadi imam lalu dia adil, Allah akan lindungi dia di hari akhirat nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang akan dinaungi oleh Allah, kata Nabi, wasababun nasya'a fi ibadillahi azza wa jalla, yaitu anak muda yang rajin ibadah. Anak muda yang menghabiskan masa mudanya untuk mencari ilmu, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta kepada orang tua yang rajin ibadah, tapi Allah akan lebih cinta lagi kepada anak-anak muda yang rajin ibadah. Ketiga,
Wa rajulun mu'allaqun fil masajid. Orang yang akan dinaungi oleh Allah, kata Nabi, yaitu orang yang menggantungkan hatinya di dalam masjid. Orang yang memakmurkan akan kemakmuran masjid. Orang-orang yang seperti inilah yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan orang yang tidur di dalam masjid, tapi orang yang memikirkan senantiasa, memikirkan akan kemakmuran masjid. Al-masjidu usisa 'ala taqwa, karena masjid itu tempat-tempatnya orang-orang yang bertakwa. Sehingga beruntunglah orang-orang yang rumahnya dekat dengan masjid, sehingga dia bisa sholat berjamaah di setiap waktunya. Dulu ada sahabat Nabi yang bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, saya ini kepengen sholat di masjid, terus cuman saya nggak bisa nuntun, terus saya nggak bisa lihat ya Rasul. Terus apakah boleh saya sholat di rumah?" "Oh, kamu nggak bisa lihat?" "Iya." "Boleh." "Baik, Nabi, boleh," kata Nabi. Tapi ketika Nabi mau berangkat, Nabi balik lagi, dipanggil lagi, "Mang, sini Mang." Rupanya ini sahabat Nabi ini wong Sepang. Panggil Mang, mini. Mamang kerungu orok kupingi lamun ana adzan. Kerungu. Wih, lamun kerungu wis mamang salat ning masjid wis jare Nabi. Salat ning masjid. Dulu orang buta saja dianjurkan untuk salat di masjid. Kenapa? Karena salat di masjid berjamaah itu pahalanya lebih besar daripada salat sendirian di rumah. Sehingga beruntunglah tadi saya katakan orang-orang yang rumahnya di samping masjid, yang senantiasa bisa sholat berjamaah di setiap waktunya di dalam masjid. Tapi rugi, sangatlah rugi orang yang rumahnya di samping masjid tapi sholatnya tidak pernah di dalam masjid. Rugi. Kenapa? Ada hadis yang mengatakan, kata Nabi, la sholata li jaril masjidi illa fil masjid. Tidak sah, la sholata, ya, bisa tidak sah atau tidak diterima sholatnya orang yang rumahnya di samping masjid sementara dia sholatnya tidak pernah di masjid. Jadi yang ketiga, orang yang akan dinaungi oleh Allah adalah orang yang memikirkan akan kemakmuran masjid. Yang keempat, orang yang akan dinaungi oleh Allah di hari akhirat nanti, kata Nabi, wa rajulani tahabba fillahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, yaitu dua orang sahabat yang bertemu karena Allah, berpisahnya pun karena Allah. Berteman bukan karena jabatan, bersahabat pun bukan karena pangkat. Bertemu bersahabat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang seperti inilah yang nanti di akhirat akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, orang yang akan dinaungi oleh Allah, kata Nabi, wa rajulun dha'atu imra'atun dhatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah rabbal alamin, yaitu orang yang diajak berbuat maksiat, diajak zina oleh perempuan yang cantik, anak orang kaya, tapi dia sanggup berkata inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Orang-orang yang seperti inilah yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, karena panjang ini udah 10 menit. Orang yang akan dinaungi oleh Allah, kata Nabi,
Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqati fa akhfaha la ta'lamu shimalu ma yunfiqu bi yamini, yaitu orang yang bersedekah dengan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya saja tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Memberi bukan karena kepengen dipuji, ngasih bukan karena kepengen ucapan terima kasih, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang seperti inilah yang nantinya di akhirat akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, orang yang akan dinaungi oleh Allah, kata Nabi, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainahu. Orang yang mengingat kepada Allah, berzikir kepada Allah tengah malam sambil nangis, ingat dosa. Orang-orang yang seperti inilah yang akan dilindungi oleh Allah kelak di hari akhirat nanti. Sehingga ada hadis yang mengatakan tafakkuru sa'atin khairum afdalu min ibadati arba'ina yauman. Berpikir tentang kebaikan 1 jam saja, katanya, itu lebih afdal, lebih besar pahalanya ketimbang melaksanakan sholat selama 40 hari. Subhanallah. Cuma berpikir saja. Ya. Apa tadi? Aduh, ngantuk. Jadi yang ketujuh, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainahu. Orang yang akan dilindungi oleh Allah, orang-orang yang selalu berzikir mengingat Allah di tengah malam yang sunyi sambil nangis ingat dosa. Orang-orang yang seperti inilah yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafakkuru bi khalqillah wa la tafakkuru bi ijzatillah. Berfikirlah tentang ciptaan Allah. Semua ciptaan Allah harus kita fikirkan. Boleh kita pelajari. Yang dilarang, kata ulama, itu wala tafakkuru bi ijzatillah. Berfikir tentang di mana adanya Allah atau bentuknya Allah. Ya. Mungkin itu sajalah yang bisa saya sampaikan karena waktunya sudah malam. Sekarang jam berapa? Jam 10 malam kayaknya nih. Anak istri saya pun sudah tidur. Ya, walaupun sebentar, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Insya Allah kita jumpa lagi di lain kesempatan dalam gelombang yang sama. Akhiru kalam billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang usaha dari pagi sampai sore, tapi insya Allah sambil usaha, sambil tafakur, sambil banyak berpikir. Insya Allah apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya rasakan selalu saya jadikan pelajaran. Insya Allah. Malam giliran istirahat, kadang-kadang saya tidak bisa tidur, tidak enak tidur karena takut ibadah saya ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pun minta doa dari hadirin sekalian untuk anak saya yang insya Allah katanya
setelah lulus SMA dia minta belajar kuliah di Mesir. Oleh karenanya saya sebagai orang tua harus rajin-rajin menabung supaya cita-cita anak saya tidak putus di tengah jalan. Mudah-mudahan anak saya menjadi anak yang berguna, yang soleh, yang berbakti kepada orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Dan walaupun nanti apabila saya sudah tidak ada, biarpun anak dua, yang penting semua anak bisa bermanfaat. Makanya selagi muda saya harus banting tulang kerja keras dari pagi sampai sore. Saya harus nabung buat bekal anak belajar. Insyaallah. Wassalam. Giliran ngopi. Alhamdulillah ya Allah. Ning Serang mah bengi panas gerah. Apa maneh umah kita kayak umah manuk anane ning deduhuran. Panas. Lamun orang nganggo AC, nganggone blower kadang. Blower hiasan udah rapi. Karena panas. Bengen badan kenceking kayak tiang listrik. Kependah rabi pertama digaguyu kayak tengkorak. Tapi alhamdulillah sekarang karena saya ini sudah tidak terlalu memikirkan dunia, yang saya pikirkan adalah bekal di akhirat. Bekal di akhirat, Masya Allah. Kalau di dunia saya tidak bisa makan, saya masih minta kepada sanak saudara. Kalau di dunia saya kena musibah, sakit, apapun saya bisa minta tolong sama tetangga, sama keluarga. Tapi kalau di akhirat, siapa yang menolong saya? Itu yang jadi pikiran saya. Mudah-mudahan saya dan keluarga diberikan panjang umur, sehat jasmani dan rohani, selamat dunia dan akhirat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lamun ngerewek kita lah kok peraga hati ya. Saya ingat sebuah hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ala inna fil jasadi mudghatan. Kata Nabi, tahukah kamu bahwa di dalam diri kita ini ada segumpal daging. Ala inna fil jasadi mudghatan. Idza sholahat sholah al jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahya qalbu. Kalau baik itu daging, maka baik semua anggota badan kita. Tapi kalau rusak itu daging, maka rusak pula semua anggota badan kita. Ala wahya qalbu. Tahukah kamu bahwa yang namanya daging itu adalah hati? Jadi hati ini kalau diibaratkan sebuah mesin TV saja, kalau mesinnya bagus, biarpun luarnya jelek, pasti gambar dan suaranya pasti bagus. Betul apa benar? Begitupun manusia. Kalau manusia ini hatinya bagus, maka semua anggota badannya pun insya Allah bagus. Punya mulut tidak sengomong-ngomongnya, punya tangan tidak seambil-ambilnya, punya kaki tidak setendang-tendangnya, punya telinga tidak sedengar-dengarnya. Ala wahya qalbu. Yang namanya daging itu adalah hati.